Kita sampai di seri khotbah yang terakhir tentang firman, saudara, jangan takut. Dan hari ini bicara soal berani melangkah. Mengapa penting untuk bicara soal ini, saudara? Karena seringkali ketakutan membuat kita ragu untuk melangkah maju dalam hidup. Kadang-kadang kita takut karena kita punya keraguan. Keraguan membuat kita takut, membuat kita nggak berani melangkah. Apalagi waktu kita dihadapkan pada situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita berada di jalan yang kita belum pernah lalui. Situasi yang asing, atau keputusan besar yang bagi kita tuh resikonya banyak. Terlalu kuat bagi kita. Dalam momen-momen seperti itu, mungkin kita berpikir, apakah saya sanggup? Kalau saya gagal, bagaimana? Terlebih lagi kita biasa berpikir tentang, kalau saya gagal, apa kata orang? Dan karena itu, tanpa sadar seringkali kita memiliki rasa takut yang mengikat langkah kaki kita, membuat kita jadinya menahan diri, menunda, bahkan mundur. Kita melakukannya bukan karena kita nggak punya potensi. Kita melakukannya karena kita merasa ketakutan mengambil alih keyakinan kita. Dan ini yang seringkali kita perlu sadar, saudara, waktu itu terjadi. Waktu kita nggak mau maju, waktu kita nggak berani maju, akibatnya adalah banyak kesempatan-kesempatan yang bisa jadi kita hilang. Kesempatan seperti apa? Kesempatan untuk bertumbuh, itu yang pertama. Yang kedua, kesempatan untuk mengalami mukjizat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan terutama adalah kesempatan untuk menjalani panggilan Tuhan yang seharusnya kita jalani. Di saat-saat waktu begitu, saudara, kita perlu ingat bahwa iman bukanlah berarti kita nggak kenal apa itu rasa takut. Iman adalah berarti kita tetap melangkah walaupun kita punya rasa takut. Amin? Amin? Nah, untuk itu, saudara, saya ingin ajak kita merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 9 hari ini. Yosua pasal 1 ayat 9, mari kita buka sama-sama di handphone kita, dan kita bakal baca bersama-sama. Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Kalau sudah ketemu boleh katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Yosua pasal 1 ayat 9, 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takjub dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ngomong dulu kanan kiri, kemanapun engkau pergi. Firman Tuhan hari ini bicara sama kita, ayo kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut sebelum mulai, jangan nggak berani melangkah, jangan biarkan rasa takut menguasai kita, pikiran kita, perasaan kita terganggu. Karena ada janji Tuhan bagi kita bahwa kemanapun kita pergi, Tuhan itu menyertai. Dan saya ini mau ajak kita merenungkan ini, karena saudara bicara soal kemanapun kita pergi, itu bukan cuma bicara soal ke tempat mana yang kita belum pernah pergi. Itu bukan cuma bicara soal ke tempat mana yang kita mau pergi lalu kita takut. Kemanapun kita pergi, itu juga bicara soal arah kehidupan kita mau seperti apa. Dan secara umum, di dalam kehidupan kita, setiap kita tuh punya 3 kemungkinan arah, saudara. Dalam menjalani kehidupan kita, kita punya 3 kemungkinan arah. Dan Tuhan berkata, ke arah manapun, dari 3 ini, Tuhan menyertai kita. Arah apa yang pertama, saudara? Yaitu waktu kita berjalan ke arah yang benar. Tuhan berkata, aku menyertai. Waktu kita melangkah di jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berada di arah yang benar. Tindakan kita selaras dengan firman Tuhan. Kita menjadi berani karena kita pikir kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktu-waktu itu, seringkali waktu kita berjalan, kita merasa di arah yang benar, kita melihat pintu-pintu terbuka, jalan yang sebelumnya buntu jadi ada terbuka, ada berkat yang terjadi, ada banyak hal yang kita lihat pemberian Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Namun sesungguhnya, saudara, bahkan waktu kita ke arah yang benar, itu tidak selalu berarti mulus atau tanpa badai. Betul? Waktu kita melakukan apa yang Tuhan suruh, bahkan tidak selalu itu artinya adalah hidup kita bakal tanpa rintangan, tanpa badai. Namun ini yang Tuhan mau kita punya, kemanapun kita pergi. Waktu kita berada ke arah yang benar, Tuhan berkata, aku bakal menyertai kita. Dan tanda bahwa Tuhan menyertai kita, waktu kita berada di arah yang benar. Tanda
bahwa Tuhan menyertai kita, waktu kita berada di arah yang benar, adalah kita punya yang namanya damai sejahtera Tuhan. Kamu dulu kanan kiri, damai sejahtera Tuhan. Dan damai sejahtera yang seperti apa itu? Di depan ada, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan ini ngomong begini loh, waktu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, waktu kita ke arah yang benar, jalan gak selalu mulus. Badai bakal terjadi, luka bakal terjadi. Tetapi Tuhan berkata, akan memelihara hati dan pikiran kita. Lewat apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Waktu logika manusia mengatakan harusnya kita panik, harusnya kita takut, harusnya kita putus asa, tapi herannya, kita bisa punya damai sejahtera Tuhan yang gak masuk akal, yang di luar akal. Orang-orang bertanya, bagaimana kita bisa tetap tenang, punya damai sejahtera Tuhan? Kita bisa tetap berbuah. Di musim kering, kita menghasilkan ketekunan. Di musim badai, kita tetap bisa jadi terang. Karena apa? Kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu bahwa damai sejahtera Tuhan membuat kita tetap utuh, tetap teguh, dan kita bisa terus berjalan ke arah yang Tuhan mau, meskipun tidak selalu lancar. Ada sebuah cerita, saudara, tentang seorang wanita yang bekerja sebagai perawat di rumah sakit besar di sebuah kota. Dia sudah bertahun-tahun di rumah sakit itu sebagai perawat, gajinya bagus, lingkungannya bagus, tempat tinggalnya bagus. Namun dia nggak merasa nggak puas. Dia merasa ada sesuatu yang kurang. Waktu dia baca berita-berita di koran tentang tempat-tempat terpencil, kurang perawat, kurang dokter, kurang pengobatan, dia terpanggil, tapi dia ragu. Masa sih Tuhan suruh aku pergi dari tempat yang nyaman ke tempat yang tidak nyaman? Dia mengumulinya, bergumul dengan itu, berdoa untuk itu, sampai dia memutuskan, oke deh, saya pindah. Lalu waktu dia pindah, dia memutuskan pergi ke tempat yang terpencil, ke rumah sakit yang kecil, meninggalkan kenyamanan kota, meninggalkan gaji yang stabil, meninggalkan kedekatan dengan keluarga, dan waktu dia sampai di sana, segala sesuatu tampaknya di awal-awal berjalan semua dengan bagus. Dia merasa happy bisa bantu banyak orang. Dia merasa berguna, hidupnya penuh makna, karena ada dia, banyak pasien bisa tertolong. Itu di awal-awal. Tapi dia bercerita, tidak lama setelah itu, tantangan mulai datang. Dia mulai melihat fasilitas terlalu minim. Pasien nggak stop-stop datang terus. Dari harusnya tutup, sampai memang harus tutup, tetap ada pasien. Ditolong sampai dia kelelahan. Ada banyak penyakit yang nggak bisa diatasi karena nggak punya alat. Dan ini yang paling melukai dia. Yang paling melukai dia adalah ada tuduhan warga bertanya-tanya, mengapa ada seorang wanita yang cantik, yang baik, pergi dari kota ke tempat yang dalam, mengapa dia harus pergi ke sini? Mulai ada isu, dikatakan jangan-jangan Joni lari kayaknya, banyak utang kali di kota, lari ke pedalaman. Oh, mungkin ini bikin kejahatan besar di kota, lalu dia pindah ke tempat yang kecil. Bahkan waktu seseorang punya niat baik, saudara, selalu saja ada orang yang berpikir yang negatif. Tuh. Dan dia terluka, lelah, sendirian. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melangkah pergi ke tempat kau mau, mengapa semua ini terjadi? Dalam luka itu, dalam pergumulan dia berpikir tentang akhirnya, meskipun aku lelah, sendirian terluka, ada satu yang dia tetap punya. Dia tetap bisa tidur tenang, bisa tetap tersenyum, bisa terus bekerja dengan kasih. Dia sadar apa yang dia punya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Saudara tahu, waktu Tuhan menyuruh kita pergi ke arah yang benar, seringkali itu berkata bahwa kamu harus pergi dari tempat yang gak nyaman, dari tempat yang sudah bagi kamu nyaman, ke tempat yang gak nyaman. Dan kita bisa tenang, mengapa? Sama seperti saya baca kisah ini, dia menulis begini wanita ini. Dia berkata bahwa bukan karena semuanya mudah,
tapi karena dia tahu dia ada di jalan yang Tuhan mau. Bukan karena ia tahu semua jawabannya, tapi karena ia tahu kepada siapa dia bersandar. Itu yang membuat dia punya damai sejahtera. Kalau saudara bertanya-tanya, kalau gitu sekarang hidup saya lagi karena yang benar apa enggak? Apa tandanya? Dari mana kita tahu, saudara? Yang bisa bikin kita mau damai adalah satu pertanyaan ini. Kita bisa bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, pertanyaan ini, apakah yang sekarang saya sedang lakukan, itu adalah apa yang saya mau lakukan, atau apa yang Tuhan mau lakukan? Apakah yang sedang saya lakukan sekarang, adalah apa yang orang lain mau saya lakukan, atau apa yang Tuhan mau saya lakukan? Waktu kita bisa menjawab ini dengan tenang, saya lakukan ini sekarang karena Tuhan mau saya melakukannya, saudara pasti bisa punya anugerah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin? Amin? Tanyakan itu kepada diri kita. Lalu kita tahu, kita karya yang benar. Kemungkinan arah berikutnya itu kemana sih saudara? Yaitu waktu kita tanpa sadar, karya yang salah. Saudara perlu tahu, nggak semua orang berbuat salah itu dia sadar dia salah. Betul? Betul? Seringkali kita juga sama, tidak semua kita melangkah ke arah yang salah karena kita sadar. Tidak semua melangkah ke arah yang salah karena lagi berontak. Tapi bisa jadi karena ketidaktahuan, kebingungan, tekanan orang lain, atau punya niat baik tapi keliru. Kita pikir, aku udah jalan ke arah yang Tuhan mau kok. Tapi kita merasa Tuhan tambah jauh dari kita. Kita pikir, mendengar banyak suara, memperhatikan banyak saran, melihat banyak orang berkata, jalan ini baik. Tapi kita nggak sadar, itu bukan dari Tuhan. Ada firman Tuhan berkata demikian, saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Dan orang yang melakukan yang demikian, saudara, itu pasti nggak sadar. Betul? Dia berpikir, oh jalannya lurus kok, ini kayaknya Tuhan mau saya ke sana kok. Ini kayaknya memang kalau saya lakukan itu baik kok. Ini orang-orang semua kasih masukan baik kok. Kita bisa terlalu sibuk, terlalu yakin dengan penilaian kita sendiri, terlalu percaya diri, sampai kita nggak sadar kita sedang menjauh dari Tuhan. Pertanyaan saudara begini, pertanyaan penting adalah, waktu kita tanpa sadar menuju ke arah yang salah, Tuhan menyertai nggak? Tuhan menyertai tidak? Waktu kita berjalan ke arah yang salah tanpa sadar, Tuhan menyertai? Betul? Tuhan menyertai? Tuhan tetap menyertai. Lalu kenapa Tuhan menyertai? Karena Dia mau menuntun kita kembali. Dia mau memberikan pada kita koreksi melalui firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca, melalui teguran dari orang-orang yang lebih bijaksana dibanding kita, melalui pengalaman yang kita hadapi, membuat kita bertanya-tanya, apa ini jalan yang Tuhan mau? Tuhan bisa menegur kita melalui seorang sahabat, melalui pasangan kita, melalui anak kita, melalui hamba Tuhan. Dan itu semua tidak nyaman. Ngomong dulu kanan kiri bilang, tidak nyaman. Dikoreksi itu nggak nyaman, betul? Tapi saudara tahu, dikoreksi itu berarti bicara tentang Tuhan mau bikin kita sadar, arah kok lagi salah nih. Ayo balik arah. Karena Tuhan sungguh-sungguh berkata, memang koreksi seringkali datang dalam bentuk yang menyakitkan, bisa berupa teguran, kegagalan, bahkan kehilangan. Tapi disitulah Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya. Firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3:19 berkata demikian, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur, enak dong cuma ditegur. Lalu berikutnya diapain? Dan ku hajar. Sebab itu firman Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dikoreksi, itu nggak nyaman.
Tapi kalau kita mau jadi rendah hati, kita mau dengarkan koreksi. Siapapun yang Tuhan pakai untuk koreksi kita mau dengarkan, kita mau terima masukan. Maka kita bisa bersyukur, Tuhan terus menyertai kita, meskipun kita karya yang salah. Amin. Saudara tahu, di gereja ini, ada yang cerita sama saya begini, di gereja yang lain kok, tidak begitu gampang ngomong sama hamba Tuhan. Hamba Tuhannya salah, tidak begitu gampang ditegur. Saudara tahu di gereja ini, anak-anak youth itu bahkan bisa tegur hamba Tuhannya, saudara. Saudara pikir jadi hamba Tuhan menyenangkan kira-kira anak youth yang lagi kuliah ditegur mereka? Sama sekali enggak. Tapi kita bisa belajar, Tuhan bisa memakai siapapun, dan kita perlu rela, siapapun yang Tuhan pakai, dengerin koreksi Tuhan. Itu arah yang kedua, saudara. Kita karya yang benar, yang pertama, kita tanpa sadar karya yang salah, dan yang ketiga, waktu kita dengan sadar karya yang salah. Menurut saudara, ada nggak orang yang demikian? Sudah tahu salah, sadar salah, tetap jalan. Ada nggak? Ada nggak, saudara? Ada? Ada. Betul? Saya pernah ngomong sama seseorang. Ngomong sama orang itu, ini justru kok dikasih pagar nih, supaya kau jangan lompat. Lalu jawaban dia sama saya adalah begini, aku nak lompat pagarnya, terserah aku. Dia tahu dia salah, tapi tidak baca, aku harus lompat pagar. Mengapa orang-orang melakukannya? Walaupun dia sadar salah, kenapa tetap berjalan ke arah yang salah? Karena mungkin ada beberapa alasan, saudara. Pertama adalah, dosa itu nikmat. Betul? Dosa itu semua enak, nggak ada dosa yang nggak enak. Dan karena dosa itu nikmat, ada orang yang akhirnya berpikir, sudahlah nggak apa-apa lah, enak kok, besok masih ada hari esok. Mengapa orang melakukannya lagi? Karena mungkin tekanan lingkungan, semua orang menyuruh dia melakukannya. Ayo sama-sama kita lakukan ini, tidak apa-apa. Enak kok. Mungkin karena ketegaran hati, kerasnya hati, membuat seorang nggak mau berubah meskipun tahu jalannya salah. Mungkin karena juga, mengapa orang tetap mengarah ke arah yang salah? Karena udah putus asa, saudara. Saya temukan banyak yang begini, udah putus asa. Udah berpikir, udah telanjur. Namaku juga sudah rusak. Semua orang juga sudah percaya aku lagi. Sudahlah, terlanjur. Toh dakati juga yang percaya aku. Udahlah, tetap jalanlah ke sini, tetap nipu uang lah, tetap nyakitin uang lah. Udah terlanjur. Dan banyak juga yang demikian. Yang terakhir juga banyak. Mengapa ada banyak orang yang tetap berjalan ke arah yang salah? Karena apa? Karena kayak gambar ini, saudara. Kelihatan nggak gambar di situ ya? Saudara tahu apa yang salah dari gambar ini? Kalau dia benar-benar gergaji, apa yang terjadi? Dia udah tahu tuh, ini kalau aku gergaji bakal jatuh nih. Tapi tetap gergaji terus. Semua orang udah berkata, stop, jangan gergaji lagi. Tetap lakukannya. Mengapa? Karena ada orang yang berpikir, kalau nyampak juga paling kena kaki, separah-parahnya pasang pen, berapa bulan lalu selesai beres. Nggak mikir bahwa kemungkinan ada dua kemungkinan cara kita jatuh. Yaitu kaki dulu atau kepala dulu. Tapi ada orang-orang yang tetap berpikirnya santai. Sudahlah, mikir positif kok jadi wong. Kalaupun jatuh kaki dulu lah, bukan pala dulu. Siapa yang bisa ngatur? Menganggap enteng, sudahlah, tidak apa-apa lah. Kali ini bela, besok bisa diperbaiki, tidak apa-apa lah. Pertanyaannya adalah, bahkan waktu ini kita lakukan, waktu kita keras kepala, waktu kita putus asa, waktu kita menganggap enteng, waktu kita ditekan orang lain, kita pergi ke arah yang salah dengan sadar. Apakah Tuhan menyertai kita? Tuhan menyertai kita? Tetap, betul? Tapi untuk apa Tuhan menyertai kita? Tuhan menyertai kita bukan untuk menyetujui tindakan kita. Dia mau hadir sebagai Bapa
yang menegur dan mengasihi. Waktu saya tulis khotbah ini, saudara, kira-kira 6 minggu yang lalu. Waktu saya tulis khotbah minggu keempat ini, saya berpikir tentang Yunus. Yunus adalah orang yang disuruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Betul. Dia tahu arah yang benar kemana? Niniwe. Tapi dia putuskan pergi ke, Tarsis apa Tarsus? Tarsis apa Tarsus? Tarsis, betul. Saya suka kebalik. Dia tahu arah yang benar kemana? Ke Niniwe. Tapi dia tetap pergi ke Tarsis. Dia udah tahu dia salah. Waktu dia lari, dia pergi ke arah yang salah. Tuhan menyertai enggak? Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan bentuknya adalah teguran, peringatan, bahkan hukuman. Dalam kisah Yunus, saudara, kalau kita baca Yunus pasal 1 ayat 17, saudara bakal menemukan mengapa ikan besar itu datang. Apa karena ikannya lagi lapar, lalu dia lihat ada yang nyemplung, lalu dia pengen, makanan nih Yunus nih, dia makan. Saudara ingat nggak ceritanya, mengapa ada ikan besar yang datang? Ayo. Kan ceritanya kan badai kan, dia pergi ke Tarsis, badai di kapal, lalu semua orang bertanya-tanya, atas salah siapa nih dewa-dewa ini marah ini sampai badai sebesar ini. Lalu dia bilang, Yunus mengaku salah aku. Kau lemparkan aku ke laut, supaya badai ini berhenti. Oke, lalu dia lompat ke laut, lalu ikan besar datang. Mengapa ikan besar datang? Apa karena ikannya lapar? Mengapa datang? Kalau saudara baca Yunus pasal 17, dikatakan atas penentuan Tuhan, ikan itu Tuhan suruh pergi ke sana. Di waktu yang tepat, tempat yang tepat, perut yang lagi kosong. Yunus loncat, dihap. Betul? Tapi saya setuju sama Musa Ming. Waktu kita bahas ini di rapat, ikan itu makan dia. Tuhan lagi hukum, apa Tuhan lagi selamatin? Tuhan lagi selamatin. Betul? Kapan Yunus dihukum Tuhannya? Waktu badai terjadi. Waktu dia harus mengalami kesusahan, keputusasaan di dalam badai, ketidaknyamanan. Waktu akhirnya dia harus pasrah ngomong, sudahlah, aku nak mati-matilah lah sudah. Salah siapa nih? Aku yang salah, lempar aku ke laut. Biarlah aku mati bila ada apa. Hukuman Tuhan terjadi kepada dia di waktu badai. Tapi ikan datang karena Tuhan menyertai, meskipun dia ke arah yang salah, dia dapat hukuman, dia dapat keselamatan. Dan dari situ kita belajar, sekalipun Tuhan harus menghukum kita, itu tidak pernah untuk menyakiti kita karena dia mau puas. Tidak pernah dengan tujuan untuk menghancurkan kita. Amsal 3:12, bahasa Indonesia masa kini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menghajar orang yang dicintainya, sama seperti seorang ayah menghajar anak yang disayanginya. Saudara, semua kita mau disayang Tuhan kan? Betul? Saudara bercatat baik-baik. Orang yang disayang Tuhan adalah orang yang dapat berkat Tuhan. Amin? Orang yang disayang Tuhan adalah orang yang diselamatkan Tuhan. Amin? Orang yang disayang Tuhan adalah orang yang dihajar Tuhan. Amin? Amin nggak ini? Amin juga. Tapi ingat, firman Tuhan ngomong seperti seorang ayah menghajar anaknya yang disayanginya. Soalnya bayangkan begini loh, kalau misalnya anak kita 7 tahun, 6 tahun, dia lagi lihat kompor nyala di dapur, lalu dilihat, ini menarik nih kayak ini ya. Lalu anak itu keluarin tangan mau pegang apinya. Apa yang kita bakal lakukan? Kita bakal ngomong baik-baik? Nak, jangan nak, itu panas api nak. Kita ngomong baik-baik? Waktu dia sudah mau pegang, kita ngomong baik-baik? Enggak dong, kita bakal teriak kan? Nak, stop. Jangan pegang.
Masih mau pegang lagi, teriak lagi yang kedua. Nah, stop. Jangan pegang. Kalau dia masih mau pegang kita, apa yang kita bakal lakukan? Kita bakal deketin, pegang tangannya, nggak boleh. Oke? Kalau masih dia mau pegang lagi, Pak tangannya, betul kan? Semua itu kita lakukan sebagai orang tua, mengapa? Karena kita jahat? Enggak. Kita melakukannya karena apa? Karena kita mau puas, pengen melukai anaknya. Orang tua bisa bertindak tegas karena mengasihi. Tuhan menghukum untuk mengasihi kita. Yunus lari dari panggilan Tuhan. Tuhan mengizinkan badai datang. Bukan karena Tuhan ingin menghancurkan Yunus, tapi karena Tuhan sedang mengejar, menyertainya, dan memulihkannya. Bahkan waktu kita lagi merasa di perut ikan, sudah sekarang, penyertaan Tuhan tetap ada. Di tempat paling gelap dan paling tidak nyaman. Saya berdoa semua kita bakal seperti Yunus, sadar ada Tuhan, dan kembali pada Tuhan. Waktu, saudara, kita mengalami situasi nggak nyaman sekali lagi. Bayangkan saja begini, seperti Tuhan atau seperti orang tua sedang menarik tangan kita menjauh dari kompor yang menyala. Tuhan melakukan itu, Tuhan sedang tidak membalas dendam, Tuhan sedang tidak mau kita hancur, Tuhan sedang menyelamatkan. Waktu kita susah, itu bukan berarti Tuhan marah menjauhi kita. Tuhan mendekat lewat badai. Dia pengen kita kembali. Karena badai adalah bukan tanda Tuhan benci kita. Badai adalah bisa jadi tanda bahwa Tuhan mengasihi kita terlalu dalam untuk membiarkan kita salah jalan terlalu jauh. Saya berdoa, saudara, kita semua menyadari hal ini. Kita tahu kemanapun kita pergi, Tuhan menyertai. Kita ke arah yang benar, Tuhan menyertai. Kita tanpa sadar ke arah yang salah, Tuhan menyertai. Kita dengan sadar pergi ke arah yang salah, Tuhan menyertai. Kalau kita tahu itu satu hal, saudara, yang kita bisa lakukan adalah, ayo kita berani melangkah. Jangan takut salah. Kita bisa percaya bahwa Tuhan memegang kendali dari semuanya. Bahkan kita salah melangkah pun, yang paling penting adalah berkomitmenlah setiap hari untuk dengar suara Tuhan kemanapun kita pergi. Relakanlah hati kita untuk dengarkan koreksi Tuhan, siapapun yang Tuhan pakai. Kita perlu belajar. Dengerin Tuhan, terima koreksi, melembutkan hati, dan bertobat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara perlu tahu, saudara salah langkah pun, Tuhan bisa membelokkan kita untuk kembali kepadanya. Amin? Amin. Yang paling penting apa sekali lagi? Punya hati yang lembut, dan kita cuma bisa punya hati yang lembut kalau kita dengar, baca, renungkan, kenali suara Tuhan setiap hari. Amin. Kalau saudara tahu itu, saudara perlu tahu pasti begitu artinya. Tuhan tidak pernah minta kita jadi sempurna kok. Saya nggak sempurna. Yang Tuhan minta daripada saya dan kita semua adalah apa? Punya hati yang lembut untuk dengarkan koreksi, teguran, dan kembali ke Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, sepanjang bulan ini kami terus mendengar tentang jangan takut. Bersama dengan Tuhan, kami bisa menghadapi ketakutan, melenyapkan ketakutan, mengalahkan ketakutan. Bersama dengan Tuhan, kami bisa berani melangkah. Karena kalaupun kami salah,
Tuhan tetap ada di sana, menyertai kami. Tuhan tolong kami untuk mengingat ini, yang paling penting adalah kami terus punya hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dan biarkan, kalau kami dengarkan teguran, koreksi, biarkan kami selalu berpikir, itu karena Tuhan sayang kami. Tuhan sertai kami semua, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin.